Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Eka Sapta Juli Ananda dengan NIM 2110111149, mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara Adat kelas 41 dengan dosen pengampu Bapak Beni Karisma Anggasuli SHI LLM. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Studi Terhadap Sejarah Penetapan Status Daerah Istimewa dan Sistem Pengangkatan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang, Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip-prinsip dasar untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, yaitu supremasi hukum, kesamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, organ negara yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dibagi menjadi provinsi dan kabupaten atau kota yang menjalankan otonomi daerah, kecuali untuk kebijakan tertentu oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk daerah istimewa Yogyakarta yang harus dihormati oleh seluruh unsur negara. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat berdasarkan latar belakang sebelumnya. Yang pertama, bagaimana sejarah Yogyakarta mendapatkan status sebagai daerah istimewa. Yang kedua, bagaimana pengangkatan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai adalah eh, tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis maksudnya ya. Penelitian hukum normatif atau yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi pemerintah, data arsip, jurisprudensi, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, da- data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier. Baiklah, lanjut pada pembahasan pertama, yaitu sejarah Yogyakarta mendapatkan status sebagai daerah istimewa. Daerah istimewa adalah daerah yang terikat dengan asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu, daerah khusus adalah suatu daerah yang ditetapkan kekhususannya karena berkaitan dengan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pasca amandemen hingga saat ini, di antara 34 provinsi, hanya ada 4 daerah yang ditetapkan sebagai daerah dengan otonomi khusus. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Yogyakarta, termasuk salah satunya. Yogyakarta ditetapkan sebagai otonomi khusus yang istimewa dikarenakan sejarah dan jasa-jasanya pada masa kemerdekaan Indonesia. Kata yang berarti Yogyakarta yang makmur sering disebut Jogja atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa. Namun, nama ini mungkin berasal dari kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta sudah memiliki tradisi pemerintahan sebagai kesultanan.
dan Kadipaten Pakualaman. Kesultanan Yogyakarta Hadidiningrat didirikan pada 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Kadipaten Pakualaman didirikan pada 1813 oleh Adipati Pakualam I. Keduanya diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI atas keistimewaan suatu daerah telah ada sejak zaman kemerdekaan. Hal ini terlihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Keistimewaan Yogyakarta pasca amandemen kemudian ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, maksud saya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terdapat 5 kewenangan khusus yang dimiliki dalam Undang-Undang Keistimewaan, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Di antara kelima kewenangan tersebut, selain tata cara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur yang paling sering menjadi sorotan, aspek pertanahan juga cukup menjadi diskursus di antara peminat kajian pertanahan. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai pengangkatan dan sistem pengangkatan dan pengisian jabatan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Ketentuan mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur kepala daerah melalui mekanisme penetapan atau pengangkatan. Ini tetap dipertahankan pada beberapa peraturan tentang pemerintahan daerah. Bahkan pada suatu waktu, jabatan tersebut tidak terikat waktu atau seumur hidup. Secara konseptual, kepala daerah memiliki masa jabatan tidak memiliki masa jabatan. Tidak terkecuali dengan kepala daerah pada daerah istimewa. Oleh karena itu, setiap periode terjadi pengangkatan kembali kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap siapa yang menjadi ahli waris. Masalahnya kemudian, tidak ada pembatasan bagi presiden bahwa yang harus diangkat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ahli waris yang berkuasa tetapi keturunan yang berkuasa di daerah sebelumnya Republik Indonesia berdiri. Dalam pasal 6 dan pasal 7 ditegaskan bahwa kewenangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta berada di provinsi. Kemudian dalam pasal 7 ditegaskan bahwa kewenangan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan yang terakhir, tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Adapun persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 memiliki kekhasan atau kekhususan daerah yang sama sekali berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, yakni calon bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono dan calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur. Persyaratan ini menarik karena calon harus bertahta sebagai sultan atau gubernur dan adipati sebagai wakil gubernur yang dibuktikan dengan surat pengukuhan
yang menyatakan Sultan Hamengkubuwono bertahta di Kesultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertahta di Kadipaten. Untuk pengisian jabatan bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota di lingkungan pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka prosesnya tetap ditetapkan melalui proses pemilihan yang berlaku secara umum dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, bu- eh, maaf, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau wakil wali kota untuk daerah tingkat 2 di lingkungan pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta tidak tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang daerah istimewa Yogyakarta. Eh, lah, berdasarkan berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Status daerah istimewa Yogyakarta, maaf, maksud saya, status Yogyakarta sebagai daerah istimewa karena hak asal usul dan sejarah yang penting sejak sebelum Indonesia merdeka. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki hak mengatur rumah tangga sendiri dan juga daerah istimewa Yogyakarta sudah merupakan kerajaan yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Daerah istimewa Yogyakarta tetap memiliki pengakuan dalam NKRI sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Terdapat lima kewenangan daerah khusus eh, terdapat lima kewenangan khusus daerah istimewa Yogyakarta, yakni tata cara pengisian jabatan gubernur, kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan. Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta terlihat tidak hanya pada organ administrasi, tetapi juga kekayaan budaya. Yang kedua, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta dilakukan melalui mekanisme pengangkatan berdasarkan keturunan berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang memiliki proses pemilihan umum. Kepala daerah di daerah istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk gubernur dan Adipati Paku Alam untuk wakil gubernur. Dibuktikan dengan surat pengukuhan. Kewenangan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup berbagai aspek pemerintahan dan keistimewaan lokal. Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, untuk jabatan bupati dan wali kota di daerah istimewa Yogyakarta tetap melalui proses pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi makalah saya. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.